Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Grunfeld lanjutan kemarin. Mari mulai di atas papan yang diawali dari D4, KF6, C4, G6, kuda C3, langsung D5 ya. Jadi ciri khasnya wajib D5 kalau Grunfeld ya. Jadi kalau gajah G7 India Raja, C kali D5, kuda kali D5, E4, kuda kali C3, B kali C3, gajah ke G7, kuda di F3, barulah C5 ya. Variasinya putih ini gajah B5 bisa, benteng B1 ya yang kita bahas yang lanjutan kemarin ya. Benteng B1, rokade, gajah E2, barulah kuda ke C6 ya yang kita bahas kuda C6. C kali D4 juga ada ya, C kali D4 biasanya juga C kali D4 menteri A5 ya. Variasinya seperti begini. Nanti kita bahas satu persatu ya. Jadi nanti mungkin ada part 1 atau part 2, part 3, part 4 ya. Oke ya. Jadi setelah gajah E2 kita bahas kuda di C6, barulah D5 ya. D5 variasinya gajah kali C3 juga ada, kuda E5 ya yang kemarin, lanjutan yang kemarin kuda di E5. Tentunya kuda kali E5, gajah kali E5, barulah menteri ke D2 ya. Saya sarankan adik-adik junior kalau dikasih varian kuda E5, kudanya diambil gajah menteri D2. Jadi kalau F4 ya, kalau F4 tentunya langsung maksud kami kalau F5 ya, kalau F5 tentunya langsung unggul putih ya, karena ada ancaman F4 dan gajah ke G7 barulah E5. Jadi sentralnya D5 sama E5 ini dikuasai putih ya, jadi tidak bagus ya adik-adik junior yang baru belajar. Mungkin kalau dikasih F5 ya langsung di F4, gajah turun baru E5 ya. Paham ya? Oke ya, jadi saya kembalikan posisi. Kalau menteri A5 sudah kita bahaskan ya. Kalau menteri A5 ini partainya Mamedirov lawan Narayanan Gopal ya. Jadi kalau menteri A5 sudah kita bahas. Kalau B6 partainya Boris Gelfand sama Lobomir Vetnik ya. Oke ya, jadi sudah tahu yang kemarin. Nah sekarang E6 ya. E6 yang belum ya. Kalau E6 ini dimasukkan ke partainya Leo van Velde sama Lud Christopher ya dari Jerman. Leo van Velde Grandmaster dari Amsterdam dari Belanda, sedangkan Grandmaster Lud Christopher dari Jerman ya. Oke ya, jadi kalau E6 tetap F4 ya. F4 ini pada saat partainya Leo van Velde sama Christopher itu langkahnya gajah G7 ya. Gajah G7, ada lagi yang gajah ke C7 ya. Jadi ada dua variasi yang kita bahas ya. Oke. Jadi paham ya adik-adik junior, jadi ada dua variasi. Kalau gajah G7 tentunya langsung D6 kita bebaskan ya, D6. Kalau dia mencegah dengan majunya pion E5 didahului ya langsung rokade. Ini tentunya lebih bagus putih kalau E kali F4, menteri kali F4 ya. Jadi kalau gajah kali C3 ya kurang bagus karena ada langkah E5. Jadi sentralnya dikuasai sama putih ya. Tentu kalau gajah di D4 ya langsung gajah E3 ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau suatu misal tadi menteri E8 ya gajahnya yang diadu di B2. Ya, kalau gajah kali B2 ya benteng kali B2 ya. Kalau dia melanjutkan menteri E6 ya tentunya mau menggerakkan benteng kan ya langsung gajah di C4 ya. Jadi gajah C4 langsung mengancam titik lemahnya F7 ya. Jadi kalau menteri di F5 ya nggak mungkin karena ada menteri E3. Jadi ditekan terus di lajur F-nya ya. Paham ya? Oke ya. Jadi kalau sudah paham saya kembalikan posisi dari yang tadi. Jadi pas posisi gini nggak mungkin E5. Tentunya langkah teknya Christopher ini cukup bagus dengan B6. Barulah Leo van Velde rokade.
Setelah rokade gajah ke B7 baru E5. Jadi dibebaskan pion D6-nya tapi dijaga dengan E5 ya. Jadi cara pembongkarannya Christopher cukup bagus sekali ya. Jadi langkahnya F6. Ditahan sama Leo Van Wely, menteri di E3. F kali E5, F kali E5, langsung benteng kali F1, gajah kali F1, barulah Christopher menjalankan menteri di H4. Jadi cukup akurat sekali dan bagus. Tentunya langkahnya putih ini persiapannya cukup matang sekali ya. Ini kejuaraan di Groningen PCA ya, tahun 1993 ya. Jadi permainan Leo Van Wely cukup bagus, masa mudanya Masian ya. Jadi langkahnya gajah di D2. Jadi gajah D2 ini tujuannya mau masuk gajah E1 dan menjaga pion E5 ya. Langsung tidak dikasih kesempatan sama Leo. Kalau sama Christopher benteng di F8. Barulah gajah E1, baru diadu sama Christopher. Jadi menteri di E4 ya. Jadi ada pemaksaan di antara menteri E4 mengancam benteng B1 dan akan mengombi benteng kali F1 ya. Tentunya wajib dimakan ya. Jadi menteri kali E4 wajib dimakan, gajah kali E4 ya, langsung benteng ke D1. Jadi mengantisipasi dan menjaga pion yang ada di D6 dan dilancarkan dengan D7 ya nantinya ya. Setelah benteng D1 dikorbankan pionnya yang ada di E5 ya, langsung diambil gajah kali E5. Gajah kali E5 ini ya tentunya dikiranya menang ya, tapi ini suatu jebakannya Leo Van Wely ya. Jadi Leo Van Wely langsung menjalankan gajah di H4 ya. Jadi gajah H4 ini tujuannya menunjang jadinya pion yang ada di D8 ya. Jadi kalau gajah F6 nggak mungkin, gajah kali F6, benteng kali F6 barulah D7 ya, nggak mungkin. Nah tentu hitungannya Christopher meleset ya dengan langkah gajah di C2 ya. Jadi gajah C2 cukup bagus dikiranya, tapi langsung di benteng D1, benteng D2 ya. Jadi bentengnya langsung naik ke D2 mengancam gajah yang ada di C2 ya. Tentunya kalau gajah kali C3 belum berani, baru benteng kali C2 ya. Gajah D4 ada tutupnya gajah F2 ya. Oke, jadi sama Christopher cukup cantik sekali langkahnya G5 ya. Jadi saling jual beli pukulan G5 itu ya. Jadi G5 memancing supaya memakan gajah kali G5 ya. Jadi kalau yang diharapkan gajah kali G5 tentunya langsung gajah kali C3 ya. Jadi nggak bisa apa-apa ya. Jadi kalau benteng kali C2 ya tentu gajah D4 dan terjadi kalah duluan ya putih ya. Jadi saling jual beli pukulan, sangat cantik sekali langkahnya Christopher G5, saling jual beli pukulan ya. Oke ya. Langsung sama Leo Van Wely menjalankan D7 ya. Jadi cukup manis sekali. Jadi kalau gajahnya di H4 dimakan pakai G ya tentunya langsung jadi menteri ya. D8 ya sama Christopher dijalankan gajah di F6 ya. Jadi antisipasinya seperti gitu ya, bagus sekali cara mengantisipasi dan serangannya Leo Van Wely ya juga cukup cantik sekali ya. Jadi saling jual beli permainan akhir tapi sangat rumit sekali ya. Oke ya. Setelah gajah di F6, Leo Van Wely melangkahkan langkah gajah di G3 ya. Jadi tidak menerima gajah kali C2 ya. Jadi gajah kali C2 ini tentunya akan lari ya, akan lari di F5 atau A4 ya. Jadi kalau lari langkah teknya ini gajah di A4 ya. Jadi tapi suatu misal ini kalau gajah di F5 ya, cara menghukumnya ya harus cukup cantik ya. Kalau gajah F5 ada dua variasi berarti larinya gajah ini ya. Kalau gajah F5 langsung gajah di D6 ya. Jadi tentunya kalau cukup cuma satu
antara dua ya, benteng D8 sama benteng A8 ya. Kalau benteng di D8 ya langsung gajah di C7 ya, tentunya menang kualitas. Tapi kalau suatu misal ini bentengnya di A8, barulah kita gajah di A6 ya. Jadi cara penghukumnya gitu, disusul dengan gajah di B7 tentunya akan menyembelih benteng yang ada di A8 ya. Kalau ditahan dengan gajah di E4 ya barulah benteng di F2 ya. Jadi gajahnya ini diancam sama benteng, jadi cukup cantik sekali. Jadi kalau raja di F7 menjaga gajah ya cukup dengan gajah di C8 dan tentunya D8 promosi jadi menteri ya. Jadi paham ya. Jadi kalau pas posisi begini dia raja G7 ya benteng kali F6 ya. Jadi kalau raja kali F6 tentunya gajah di C8 ya. Jadi tetap unggul putih ya, cara pengantisipasiannya seperti gitu ya. Jadi kalau gajah F5 paham sekali ya. Oke, jadi kalau gajah F5 cara mengukumnya seperti begitu ya. Gajah F5 langsung gajah D6, benteng A8, gajah A6 ya. Jadi suatu misal ini E5 bagaimana ya? Kalau E5 tentunya langsung aja gajah di C7 ya. Jadi kalau gajah C7 mau menjadikan promosi jadi D8 jadi menteri, kalau gajah di D8 ya baru gajah B7. Jadi pion D7-nya tetap nggak hilang tapi menang kualitas dan diteruskan sendiri ya. Paham ya? Jadi cara pengulasan gajah F5 seperti gitu. Oke. Jadi langkahnya yang terbaik langkah tek gajah A4 ya. Saya kembalikan ke gajah A4. Oke. Oke, ini saya kembalikan ke langkah teknya ya. Jadi variasi gajah F5 sudah kita bahaskan. Sekarang gajah di A4 ya. Kalau gajah di A4 ini langsung aja kita serang di gajah di C4 ya. Jadi tentunya gajah C4 ini mengancam pion di E6 ya. Tentu langkahnya raja F7 ya. Kalau sudah raja F7 ini penyelesaian Van Belly sangat cantik sekali, tentunya langsung ya, langsung akan mengancam promosi jadi menteri ya. Tentu langsung gajah di C7 ya. Jadi gajah C7 ini langsung menjadikan menteri ya. Oke ya. Jadi langsung ditempo dengan gajah D8 ya. Langsung dikembalikan lagi gajah di D6 ya. Jadi langsung kalah ya, karena langkahnya apa ini? Langkahnya tentunya kalau benteng di G6 ya langsung aja raja benteng di F2 cek ya. Langsung gitu aja ya. Jadi kalau raja di G6 baru gajah di D3, raja di H5 baru benteng di F7 ya. Jadi menjaga pion di D7 dan mengancam pion H7 ya. Jadi kalau H6 ya langsung gajah di H7, diselesaikan sama Leo Van Belly gajah H7, benteng di H8 barulah gajah di E5 ya. Langsung kena ya bentengnya ya, dan langsung menang. Melihat begini langsung menyerah ya Christopher dari Jerman ini ya. Jadi penyelesaiannya cukup cantik sekali. Jadi kalau E6 divariasikan di seperti contoh partainya Leo Van Belly sama Christopher. Oke. Jadi kalau gajah G7 ini, kalau gajah C7 bagaimana? Oke, saya kembalikan ke langkah teknya tadi. Oke. Kembalikan posisi dari awal ya, antara gajah G7 dan gajah C7 ya, tanda panahnya ya. Jadi kalau gajah G7 tadi sudah saya bahaskan, antara partainya Leo Van Belly lawan Christopher ya. Kalau gajah C7 beda lagi ya. Kalau gajah C7 kita masukkan ke partainya Levon Aronian dari Armenia ya, yang elo ratingnya 2809, Grandmaster Super ini ya. Jadi Aronian melawan Maxime Lagrave dari Prancis ya, pemegang buah hitam. Elo ratingnya juga tinggi sekali, Grandmaster Super 2722 dalam kejuaraan Memorial Alekhine tahun 2013. Oke ya, kalau gajah C7 Levon Aronian melangkahkan rokade ya, rokade
Maxim menjalankan E kali D5, E kali D5, barulah gajah di A5 ya. Jadi setelah gajah A5 ini langkahnya Aronian sangat bagus sekali dan membuat langkah yang baru ya dengan langkah F5. Jadi mengorbankan pion yang ada di F5 ini. F4 dijalankan F5, tentunya kalau dimakan pion nggak mungkin ya, tentu pionnya pecah ya, tentu dimakan dengan gajah dengan uh, menukarkan pion yang ada di B7 ya, gajah F5, benteng kali B7 ya. Jadi setelah gajah F5, benteng kali B7, langkahnya Maxim Lagrave ini menteri di F6 ya. Sangat bagus sekali menteri F6. Menteri F6 ini mengharapkan gajah B2, lalu disusul benteng F ke B8. Tentunya hitam sangat mengimbangi ya. Kalau gajah B2 begini ya tentunya benteng F ke B8 ya. Jadi sangat imbang sekali ya. Tapi Aronian nggak mau langkah gajah B2, dia menjaganya dengan benteng di F3 ya. Jadi langkahnya cukup bagus sekali, jadi menghindari benteng F ke B8 ya. Jadi kalau benteng F ke B8 ya benteng kali B8, benteng kali B8 G4 ya. Jadi menang perwira 1 ya, Aronian. Jadi nggak mungkin Maxim Lagrave menjalankan seperti itu. Tentunya langkahnya menteri di E5, barulah gajah C4 ya. Jadi gajah C4 menjaga pion D5. Ini ada tanda panah 2 antara gajah C8 dan benteng F ke B8 ya. Jadi adik-adik junior biar paham betul. Jadi kalau gajah C8 itu langkahnya yang langkah tek Maxim Lagrave ya. Tapi kalau benteng F ke B8 ya ini kurang bagus ya. Tentunya langsung diambil aja benteng B8, benteng B8, barulah D6 ya. Jadi D6 ini cukup bagus sekali pemancingannya. Kalau suatu misal benteng ke D8 mengancam pion yang ada di D6 ya langsung tinggal benteng di E3 ya. Jadi kalau menteri kali D6 ya langsung diselesaikan dengan benteng E8 ya. Cek Raja G7, menteri H6, Raja F6, gajah G5. Jadi cekmat ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau pemancingannya Aronian seperti gitu, kalau suatu misal ini benteng F ke B8 ya. Jadi kalau benteng di E8 ya langsung D7 aja kita jalankan. D7 lari kemana ini? Jadi kalau lari ke D8 ya tinggal benteng di E3 lagi ya dan seterusnya. Mau masuk ke E8 ya, paham ya? Oke ya. Kalau suatu misal bentengnya ini masuk di B1 ya, benteng B1 ya tentunya tinggal dijalankan aja D7 ya. Tetap D7 kita jalankan. Kalau suatu misal gajah kali D7 ya kita ambil gajah kali F7 ya. Kalau raja di G7 nggak mungkin. Tentunya raja H8 baru gajah kali G6 ya. Jadi mengancam benteng yang ada di B1 ya. Jadi kalau H kali G6 tentunya langsung menteri di H6 langsung menang ya. Oke, jadi pembahasannya kalau benteng B8 sampai di situ. Oke, saya kembalikan posisi dari uh, benteng B8 ya. Oke, ya, jadi kalau benteng F ke B8 terjadi seperti begitu. Jadi langkahnya Maxim Lagrave dari Prancis JM Super ini langkahnya gajah C8 yang paling bagus ya. Gajah di C8. Mengapa demikian? Suatu misal ini langkahnya gajah ke C7. Gajah C7 ya, ini kelihatan bagus, tapi langsung kalah ini hitam ya. Mengancam menteri kali H2 kan ya, tinggal diselesaikan aja benteng kali C7, menteri kali C7 ya kan, benteng kali F5. Jadi langkahnya langsung dikombinasikan gitu aja. Kalau langsung gajah C7 ya, alasannya gajah C8 itu kan bentengnya disuruh pergi dulu ya. Jadi kalau G kali F5 ya tinggal diurut aja menteri ke G5, Raja H8, menteri F6, Raja G8, gajah ke H6 ya. Dan tentunya tidak ada obat ya. Dan pasti cekmat di G7. Oke ya. Alasannya gajah C8 itu seperti begitu ya kawan-kawan catur dan adik junior. Langkahnya
kalau gajah C7 langsung dikombinasi, tapi langkahnya ini gajah di C8 ya, cukup beralasan ya. Jadi kalau supaya bentengnya itu disuruh pergi dulu ya. Oke ya, paham ya. Setelah gajah C8, langkahnya benteng ke B3 ya. Jadi tujuannya juga memperkuat pion C3 ya. Jadi sewaktu-waktu benteng F3 ini menyerang, sudah ada yang menjaga pion C3. Setelah benteng B3, Maxim Lagrave ini menjalankan gajah di C7 ya. Alasannya seperti itu. Jadi bentengnya ini diusir dulu ya. Paham ya, adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur, oke. Aronian menjalankan langkah yang cukup manis sekali dengan langkah menteri di H6. Jadi sambil menyerang dan menjaga petak H2 ya. Maxim Lagrave juga cantik sekali langkahnya dengan menteri E1 ya. Cek, ditutupnya benteng di F1, barulah menteri di E4 ya. Jadi menteri E4 ini mengancam gajah yang ada di C4, jadi temponya ini kelihatan bagus ya hitam ya. Tapi putih ya juga Aronian Levon Grandmaster Super, kita harus mengakui ya. Jadi langkah-langkahnya ini memang perlu untuk pembelajaran kawan-kawan catur dan junior ya. Yang baru belajar tentunya langkahnya gajah di G5 ya. Jadi jual beli pukulan mengancam C4, tapi diancam gajah di F6 ya. Jadi kalau gajah F6 langsung checkmate, tak bisa disegah. Tentunya langkahnya gajah di E5 ya, gajah E5 menjaga gajah yang ada di F6 ya. Jadi langkahnya Levon Aronian menjaga gajah C4 ini dengan pengaduan menteri yang ada di H4. Jalankan menteri di H4. Terpaksa ini dimakan karena kalau gajah G4 tentu benteng E1 ya, tambah kehilangan tempo banyak hitam ya, tentu langsung dimakan menteri kali H4. Menteri kali H4, gajah kali H4 ya. Setelah gajah kali H4, barulah Maxim Lagrave menjalankan gajah di D6 ya, gajah di D6. Disusulnya sama Levon Aronian dengan langkah benteng di F6. Jadi cukup bagus permainan akhirnya ya. Jadi terpaksa disuruh balik lagi gajah E5 ya. Jadi ada tanda merah gajah E7 sama gajah E5 ya. Jadi gimana kalau gajah E7 ya? Ya, jadi kalau gajah E7 tambah cepat kalahnya ya, tinggal dikombinasi dengan benteng ke G6 ya. Tentunya benteng G6 harus dipukul dengan H kali G6, langsung gajah kali E7, benteng di E8, barulah D6 ya. Apa yang dijalankan ini? Kesulitan kan diancam dengan langkah gajah D5 ya. Tentunya ancamannya gajah D5. Suatu misal pengaduan yang jelas gajah E6 kan, gajah E6, langsung aja dimakan gajah kali E6, F kali E6, barulah benteng ke B7 ya. Ini langsung nggak enak ya, buahnya hitam ini ketekan terus di baris lajur 7 ya. Bentengnya sudah masuk di lajur 7, tinggal menjalankan gajah yang ada di E7 dijalankan di F6 aja sudah langsung unggul ya. Apa suatu misal langkahnya apa ini? Mungkin A5 ya, mungkin A5 begini ya, tinggal gajah di F6 aja. Diancamlah pion ke maju di D7 ya. Apa setelah langkah ini sudah kesulitan sekali ya. Suatu misal benteng di D8 dikasihkan lagi ya, benteng ke G7 cek. Setelah raja di F8, barulah pion ke D7. Jadi sudah tidak ada obat ya kalau benteng A7 atau benteng ke B8 ya. Misalkan benteng ke B8 ya, tinggal benteng di H7 ya, langsung diancam benteng H8 makan gajah ke D8 ya. Jadi kalau tadi suatu misal benteng di A7 ya, langsung gajah kali D8 ya. Jadi kalau raja kali G7 tinggal dibuang lagi gajah di F6 cek, jadi menteri. Oke ya, paham ya. Oke, kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi balik lagi gajah di E5. Oke.
Ini saya kembalikan posisi dari antara gajah E7 dan gajah E5 ya. Nah, tentunya kalau gajah E5 barulah benteng ke C8 ya. Benteng ke C6 maksud kami ya. Benteng C6 yang terbagus ya. Langkahnya benteng ke C6 setelah gajah D7 barulah benteng ke A6 ya. Cara bermain akhirnya seperti begitu ya. Jadi kalau langkahnya gajah di C8 ya tentunya benteng ke A3, benteng A ke A3. Jadi unggul sekali ya. Jadi kalau langkahnya ini suatu misal gajah di D6 ya menjaga gajah E7 ya. Langkahnya apa ini? Langkahnya tentunya langsung gajah di B5 ya atau gajah ke G3 ya. Jadi pengaduan ya langsung diadu ya, tentunya langsung unggul ya dengan permainan akhirnya ya gajah ke G3 suatu misal dimakan atau benteng ke D8 ya tinggal gajah kali D6 ya. Kalau dimakan tentunya langsung unggul putih ya dengan pion yang ada D ya. Kalau benteng kali D6 ya tinggal gajah di B5 ya. Jadi mau masuk di C6 dan menggabungkan pion yang masuk di C4 ya. Jadi bentengnya masih terpaku ya untuk di A8 ya. Oke ya, paham ya. Oke, saya kembalikan posisi dari eh, gajah D6 ya. Tapi kalau gajah di F5 ya, jadi gajah F5 tentunya langkahnya apa ini? Langkahnya cukup dengan gajah E7 lalu disusul D6 ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau benteng E8 ya mungkin D6 langsung. Jadi langsung unggul ya posisinya putih ya. Paham ya. Oke, jadi kalau sudah paham ini saya kembalikan posisi dari benteng F ke B8 ya. Jadi kalau gajah di C8 ulasannya seperti itu. Tapi kalau benteng F ke B8 ya langsung dimakan aja ya. Benteng kali B8, benteng kali B8, benteng di A7 ya. Jadi benteng A7 ini cukup bagus tapi Maxim Lagrave ini langkahnya memang spektakuler ya. Jadi langkahnya kalau kalau nggak Aronian yang menjalankan mungkin ya bisa blunder ya. Ini sangat bagus sekali. Langkahnya gajah kali C3 ya. Jadi langkah gajah kali C3 Maxim Lagrave ini cukup bagus sekali gajah kali C3 ya. Tentunya apa yang dijalankan dikorbankan gajahnya ya. Jadi benteng kali D7 langsung disambung dengan benteng di B4 ya. Benteng B4 ini tentunya gajahnya yang ada di C4 dan H4 pasti jatuh ya. Salah satu langsung dijalankan gajah di E7 sama Aronian ya. D6 dulu. Akhirnya hasilnya sama ya. Benteng kali C4 barulah gajah di E7 ya. Setelah gajah E7 ini langkahnya Maxim Lagrave benteng ke D4. Setelah benteng D4 langkahnya benteng A7. Langkah benteng A7 ini hitungannya ya cukup jauh sekali ya. Tujuannya juga mengantisipasi gajah yang mencegah di A5 juga ya. Jadi benteng A7 ini cukup cantik sekali ya. Langsung Maxim Lagrave menjalankan cek ke D1. Setelah benteng ke D1 cek, raja di F2, barulah raja di G7 ya. Setelah raja G7 ini dijalankanlah D7, barulah C4. C4 cukup bagus sekali ya langkahnya Maxim Lagrave ini. Kalau nggak Aronian yang menjalankan ya pasti ini bisa antara remis dan bisa terjadi kebalik kalah ya. Jadi saya akan menunjukkan ke adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur atau pemula ya. Jadi endingnya ini ada tanda panah merah 4 ini. Jadi H3, Raja F3, Raja E2, G3 ya. Jadi pemilihan Aronian ini sangat cantik sekali. Langkahnya memang spektakuler ya, kita kasih acungan jempol karena langkahnya luar biasa dengan langkah G3 ya.
Mari kita bahas satu persatu dulu. Kalau suatu misal Raja E2 dulu ya. Kalau Raja E2 tentunya langsung benteng di E1 ya. Langsung tidak jadi menang. Setelah benteng E1 mungkin dia langkahnya Raja di F3. Barulah benteng kali E7. Setelah benteng kali E7 mungkin jadi menteri D8 ya. Langsung benteng kali A7, baru menteri di C8, baru diambilnya benteng kali A2, menteri kali C4, benteng di A3. Jadi langkahnya, hitungannya Maxim Lagrave itu seperti begini. Jadi putih nggak jadi menang, ya menangnya gimana kalau pion 3 lawan pion 2, dia punya benteng dan gajah ya. Tentunya hasilnya nanti bisa remis. Oke ya, saya kembalikan posisi dari eh, Raja di E2 ya, Raja E2. Saya kembalikan posisi begini ya. Jadi Raja E2 sudah kita bahaskan ya. Jadi suatu misal ini Raja di F3 ya. Jadi kalau Raja F3 tentunya langsung benteng di D3 cek. Kalau Raja di E4, Raja G4 ya langsung aja jalankan F5 ya. F5 kalau Raja di G5 ya barulah H6 ya. Jadi setelah Raja F4 ya dia mendapatkan cek abadi ya. Bentengnya ini benteng ke D4. Raja F3 benteng ke D3, Raja ke F4 benteng ke D4 lagi. Turun ya juga sama aja ya. Paham ya, turun ya cek benteng D2, enggak mungkin Raja E2, tentunya nanti riskan ya. Oke ya, paham ya, saya kembalikan posisi dari sini ya. Raja F3 sudah, sekarang H3 ya. H3 ya langsung aja ditempo dengan H6 ya. Kalau suatu misal apa ini, Raja F3 dulu ya, tentu langsung benteng ke D3 cek ya. Kalau Raja E2 cek lagi ya. Jadi kalau Raja ke G4 ya malah riskan, jadi bisa kalah ya dengan langkah gajah di E5 ya. Jadi kalau gajah H4 ya langsung F5, malah riskan, bisa cekmat duluan ya. Paham ya? Oke, jadi kalau tadi langkahnya seperti begini, H3 sudah, H3 suatu misal langsung di H6 ya. Jadi kalau apa ini? Kalau G4 ya langsung ada cek abadi, cek biasa ya, benteng di D2, Raja di F3, benteng di D3 lagi ya, Raja di G2, benteng di D2 lagi, Raja F1, benteng di D1 lagi, dan dapat cek abadi ya. Jadi kalau Raja E2 tentunya riskan, ada benteng E1 ya. Paham ya? Oke ya. Jadi kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari sini tadi. Langkahnya Aronian ini memang cukup bagus, layak menjadi Grandmaster Super ya, dengan langkah G3 ini yang cukup cantik ya. Jadi tujuannya G3 ini, adik-adik junior yang baru belajar, ini untuk menyembunyikan raja yang ada di H3 ya. Jadi tentunya cuma tinggal benteng di D2 atau H5 ya juga kalah ya. Kalau benteng di D2 ya langsung raja di F3 ya. Jadi kalau benteng di D3, raja di G2, benteng di D2 ya raja di H3. Tentunya tinggal gajah di F8, F6 ya tinggal jadi menteri di D8 ya, benteng kali D8, gajah kali D8, gajah kali D8, dan langsung diancamnya benteng di A8 dan langsung mengancam pion ada C4 ya. Tentunya menang putih ya, kalau gini sudah bisa meneruskan sendiri. Paham ya? Jadi pas pada saat posisi begini, tentunya kalau pas begini, kalau gajah di D4 ya nggak mungkin ya. Jadi pas G3 gini ya, kalau gajah di D4 ya langsung aja raja di E2 ya. Jadi kalau gajah kali A7 ya tinggal benteng kali raja kali benteng D1 ya. Paham ya? Oke, jadi
pembahasan dari kami, endingnya Levon Aronian melawan Maxim Lagreb sangat cantik sekali dan menarik ya. Jadi untuk pembelajaran junior dan kawan-kawan catur mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke ya. Jadi kalau sudah paham ini saya akhiri sampai di sini ending kami. Partainya Levon Aronian melawan Maxim Lagreb ya. Oke. Kalau jika senang silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam Gen Unasumus. Kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.